Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi zahara ma batan wa batana ma zahar. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin khairi mukammilin lil bashar minal bashar wa ala alihi wa ashabihi masabihil ghurar, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para pejabat baik sipil maupun TNI Polri. Saudara-saudara, dulu saya ingat pernah baca kitab Tarikh Baghdad. Ibnu Taifuri itu menceritakan dulu ada santri salaf itu ngapalin Quran tapi jadi pejabat. Dulu pondok itu dalam masa tabi'in disebutnya kutab, jamaknya katatib. Kutab itu kan sebenarnya jamaknya katib, tapi kemudian menjadi istilah pondok, kutab. Dijamai lagi, sudah jamak dijamak lagi gitu. Jadi katatib, jadi sim jamak. Saudara-saudara, ada dulu seorang santri zaman mondok ya seperti santri-santri umumnya santri, jadi guru di madrasah, kurus, tapi begitu jadi pejabat kepala kanwil gemuk. Zaman mondok kurus, begitu jadi kepala kanwil gemuk gitu. Namanya Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Menung hafal Quran itu, mucal Quran dan pondok, tapi kemudian jadi gubernur yang terkenal. Saya nggak mau bahas tentang kontranya, tapi saya cerita bahwa tokoh ini dulu santri ya. Dan kemudian jadi tokoh hebat walaupun kontroversi. Zaman mondok menghafal Quran, ngajarin Quran, kurus. Sampai dipanggil Kulaib, saking kurusnya itu. Itu lakopnya Kulaib. Zaman saya mondok dulu di pondok di Kajen Basal itu, gus-gus apa semua anaknya kiai santri dilakopi semua. Saya jadi ingat dulu Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi dilakopi, lakopnya Kulaib. Kulaib tasghirnya kaleb, saking kurusnya, saking lincahnya Hajjaj bin Yusuf dipanggil Kulaib. Kata temennya begitu dia sudah jadi kepala kanwil, sudah jadi gubernur, kan kepala kanwil sama gubernur samalah ya, levelnya provinsi. Begitu jadi pejabat sudah mulai gemuk makmur, temennya bilang, ayansa Kulaibun anil huzali, ayansa Kulaibun anil huzali wa ta'limahu suratal kautsari raghifun lahu falkatun matara wa akharu kal kautsaril azhari. Ayansa Kulaibun anil huzali, apakah Kang Kulaib itu lupa saat dia dulu kurus? Wa ta'limahu suratal kautsari, dan dia mengajar surah Al-Kautsar. Bayarannya raghifun lahu falkatun mataro, bayarannya rotinya lahu falkatun separuh kroak.
Mungkin ini yang wali muridnya dari desa, ngasihnya oleh-olehnya apa namanya? Roti kroa. Kalau sekarang itu kongguan tapi isinya rengginang. Kongguan tapi isinya apa namanya? Rengginang. Wa akharu kal kautsaril azhari. Baru yang lain kadang-kadang saat dia dulu di pondok ngajar bayarannya utuh, roti utuh, kal qamaril azhari, seperti bulan yang sedang purnama. Nek sing teko wong sing rada lumayan wali santrinya nggawa sowanane itu isinya kongguan asli. Aslinya pakai shot. Saudara-saudara, ternyata sejak dulu dalam penelitian Ahmad Amin, seorang penulis terkenal dari Mesir, pesantren itu memang sudah menjadi pembicaraan karena alumni-alumninya tidak semata-mata menjadi orang berilmu atau alim, tapi tampil di pentas-pentas kehidupan dalam posisi yang hebat-hebat, termasuk jadi pejabat. Nah, memang mestinya pesantren demikian. Dulu kalau ada orang berpikir mondokno anak niku pasti dadi kiai, itu cara berpikir yang keliru sebenarnya. Saudara-saudara, kalau ini yang dipikiri salah. Tapi kata Mbah Sahal guru saya, kalau Anda mau memondokkan anak itu, tujuannya adalah dalam rangka mencetak santri yang berakhlak dan soleh. Itu benar. Jadi orang alim, jadi kiai, itu bonus. Alumni daripada pesantren kami di Kajen dulu ndak ada ijazahnya, kiai. Tempat saya mondok itu dulu Mbah Sal nggak ada ijazahnya. Tapi senior saya itu ada yang kerja di BI, ada yang kerja di perbankan, di OJK, entah gimana kok bisa itu. Padahal ya dulu ngajinya salaf itu salaf, kitab-kitab. Tapi ternyata kesimpulannya santri bisa seperti itu karena di pondok itu ternyata dibekali 3 hal itu. Karena dibekali 3 hal ini kemudian kreatif. Pertama, umumnya santri, para wali santri, bapak ibu di pondok itu pasti dibekali yang namanya satu, kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ini baik itu berkaitan dengan al-ulum ad-diniyah, ilmu-ilmu keagamaan umumnya santri lah, ngaji nahwu, shorof, tajwid, tauhid, fikih, usul fikih, atau termasuk al-ulum al-insaniyah, ilmu-ilmu sosial dan ilmu-ilmu yang memang dibutuhkan umumnya. Santri putri di pondok saya dulu itu diajari pelajaran psikologi apa ya, kewanitaan atau psikologi ibu. Jadi Masya Allah, saya nggak ngerti dulu hebatnya itu Mbah Sahal itu, santri-santri putri aliyah itu diajari pelajaran psikologi, diajari administrasi. Makanya santri-santri sana itu diajari organisasi. Maka dengan sendirinya dibekali ilmu ini bisa kreatif. Nah, tapi di pesantren tidak cukup dengan ini. Di pesantren para santri umumnya selain dibekali kecerdasan intelektual, Bapak Ibu, juga dibekali dengan kecerdasan spiritual. Nah, ini yang mahal. Spiritual ini terkait dengan kesolehannya pada Allah maupun kepada sesama manusia. Ya, akhlak itu salah satunya adalah akhlakul karimah. Yang membedakan santri sama bukan, salah satunya ya niku,
akhlak santri pasti berbeda. Lah, baru yang ketiga, para santri itu pasti dibekali dengan kecerdasan, kedua spiritual, ketiga emosional. Karena di pondok itu santri harus sabar, jauh dari orang tua. Sifat-sifat ini tertanamkan di pondok pesantren semua, sehingga kemudian mereka juga jadi santri yang tahan banting. Cuma masalahnya, apakah semua pondok pesantren itu selain membekali tiga hal ini kemudian bisa menjadikan santrinya sukses seperti umumnya pondok pesantren salaf pada masa lalu? Nah, ternyata selama saya keliling itu, saya ini di PBNU termasuk pengurus PBNU mungkin yang paling banyak keliling ke pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Saya sulit menghitung, tapi pondok-pondok besar dari mulai paling ujung Banyuwangi, Situbondo sampai Banten, kemudian keliling Sumatera, kemudian Kalimantan Tengah, Kaltim, Kalbar, muter sampai NTB, pondok-pondok. Kesimpulan saya satu yang pertama yang membedakan adalah ketika pondok pesantren itu memiliki sanad keilmuan yang jelas, biasanya pondok tersebut santrinya insya Allah berbeda dengan yang tidak memiliki sanad. Pondok-pondok yang sanad di atasnya itu hebat adalah yang namanya Lirboyo, Ploso, Kacen, itu Bani Mutamakin terkenal. Mbah Mutamakin itu santrinya langsung Syekh Abdurrauf As-Singkili. Pondok-pondok yang sanadnya jelas itu pasti anak cucunya yang jadi kiainya hebat-hebat, dan insya Allah santrinya juga hebat-hebat. Nah ini insya Allah. Para hadirin, lah bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, adanya kemudian santri-santri yang hebat, santri-santri yang excellent, kalau kata sekarang koyo BHS itu excellent ya. Kan sarung itu ada yang BHS ya, ya Allah, sarungnya pun Mbah Yai ini excellent ya. Santri BHS betul-betul hasil sowanan. BHS. Santri-santri yang excellent ini, yang kualitasnya bagus, itu pasti dihasilkan dari guru yang bagus, Pak. Nah, makanya kalau percaya bahwa kalau ada seorang santri hebat, itu sebenarnya hebat bukan santrinya, gurunya. Walaupun gurunya saat ngajar nggak kelihatan sebagai orang hebat. Dulu guru saya ada namanya Ki Mahfud. Ki Mahfud ini seniornya Ki Sahal. Ngajar saya Nadhom Kifayatul Atqiya. Itu kalau ngajar kitab di kelas, ya Allah, beliau baca kitabnya pelan lurus. Salamatid dunya khisalun arba'un, ghufrun li jahlil qaumi man'uka tajhala. Santri ini merem kabeh. Wa yakuna min saibil unasi aisan wali saibi nafsika lil unasi badila. Qolal musannifur alam. Tapi Masya Allah, karena ikhlasnya beliau, jadilah kemudian santrinya alim-alim. Dulu zaman mondok nggak kepikir paham, Pak. Wong kadang-kadang pada tidur, tapi kiai saya nggak pernah marah. Makanya saya mencoba ya menyimpulkan, kemudian membaca
orang berilmu itu kan katanya dalam Al-Quran oleh Allah disebut dengan 4 sebutan. Pertama, Allah menyebut orang berilmu itu dengan sebutan ulul albab. Ini disebut paling banyak ulul albab, 16 kali. Disebut ulul albab itu ten Quran itu 16 kali. Ya. Mayyu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Itu salah satunya. Kedua, Al-Quran itu menyebut orang berilmu dengan sebutan ahlad dzikri. Ahlad dzikri disebut dalam Quran itu 2 kali. Fas'alu ahlad dzikri in kuntum la ta'lamun. Ketiga, Al-Quran itu menyebut orang berilmu dengan sebutan ulama. Kalimat ulama pertama diidhofahkan dengan Bani Israel, ulama Bani Israel. Ini disebut 2 kali juga ulama. Baru yang kedua itu disebutkan sifatnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, 2 kali. Nah, baru orang berilmu yang keempat itu disebut dalam Quran dengan sebutan Rabbaniyun atau Ribbiyun. Itu 4 kali. Nah, pesantren kalau di dalamnya ada 4, kok bisa kiainya di situ lengkap, bisa punya 4 sifat ini, top itu, lengkap. Masya Allah, leh, kalau ngarang ini mikir suwi mau sambil suwi. Quran menyebut orang berilmu berapa? 4, ya Allah. Yang saya balik dulu dari terakhir dulu. Yang pertama Rabbaniyin, Ribbiyun. Ribbiyun itu atau Rabbaniyun adalah kiai, ulama yang kegiatannya ngajar dan mulang. Kalau mutolaah, ora tau rinding-rinding, nggak ngerti bikin proposal, nggak ngerti. Siapa itu di sini? Apa? Rabbaniyin lah. Kan ada kiai yang ahlul lubbi, ada yang ahli lobby. Lah itu. Jadi kalau istiqomah mulang, taunya santri, nggak kenal, zikir 17 Agustus diundang ke istana itu nggak tahu teko itu. Taunya santri tok mulang. Berarti Rabbaniyin. Pondok selama masih ada kiai Rabbaniyinnya pasti alim-alim santri. Sebab istiqomah, Pak. Walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab. Bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun. Walakin kunu rabbaniyin. Jadilah kalian ulama-ulama atau orang-orang berilmu yang punya sifat Rabbani. Disebut Rabbani kata Allah, bima kuntum tu'allimunal kitab. Baik sababiyah manya mamas dariyah, usra usah terlalu jeru-jeru. Selama kamu mau mulang, selama kamu mau deres, istiqomah berarti Rabbani. Makanya pondok kalau kiainya kiai tandur, kayak nandur di sawah, kan nggak pernah jauh-jauh. Insya Allah santrinya alim-alim. Kalau tahu diri saya ini bukan jenis yang ini. Sebab saya keluyuran terus, Pak. Wah,
Ini santri kalau kiainya saya yakin ora pinter. Ditinggal lunga terus. Dulu ada kiai sekurun sama Imam Syafi'i itu, kelahirannya 150 Hijriah, namanya Ibnul A'rabi. Ibnul A'rabi. Ya model kiai ini jenis ini, nggak pernah lunga-lunga. Nggak pernah wis mulang ae. Diajak rapat PWNU ndak bisa, apalagi rapat tim sukses. Ora iso wis. Pilkada, pilpres, rapat tim sukses ya. Masya Allah. Lo namanya tim sukses itu Pak, Bu. Calonnya kalah ya tetap sukses. Wong namanya tim yang sukses. Yang sukses itu timnya gitu loh, bukan calonnya. Nggak tahu lungo-lungo, tahu nih mulang santri tok wis. Diajak kumpul-kumpul, wah mboten saged kula niku tamune kathah nek dalu. Temennya penasaran, opo iya wong iki kok jare tamune akeh, ngerbengi ra iso dijak kumpul-kumpul nang PWN ora iso, apa meneh kok kumpul-kumpul tim sukses. Begitu dikirim santrinya, temennya suruh ngincengi. Apa ngincengi itu? Mengamati. Begitu dia mati, rupanya Ibnul A'rabi lagi mutalaah kitab, baca kitab, fa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza. Santrinya lapor Pak Kiai, bagaimana hasil pengamatanmu? Setahu saya Imam Ibnul A'rabi gak ada tamunya. Beberapa malam saya ke sana. Lah terus yang kamu lihat apa? Beliau cuma duduk kalau malam itu baca kitab, buka kitab ini, buka kitab itu. Wah, ngapusi berarti Kiai. Kata temannya, ketemu Imam Ibnul A'rabi, Anda ini kok diajak ketemu susah. Katanya banyak tamu. Oh, santriku tak kon nginceng sampean, ora ono tamu seminggu iki. Sing ono sampean cuman lagi lungguh duduk di rumah baca kitab, fa nadhara fi hadza wa nadhara fi hadza. Senyum Ibnul A'rabi. Lah itu tamu saya ya kitab itu. Tamu saya itu yang ngarang kitab itu, ulama tamu saya. Bukan calon bupati. Tamu saya itu ulama. Beliau kemudian membaca satu qasidah panjang. Saya hafal sebagian aja. Lana julasa'u mana mallu hadithahum alibba'u ma'mununa ghaiban wa mashhada yufidunana min ilmihim ilma ma madha wa aqlan wa ta'diban wa ra'yan musaddada bila fitnatin tukhsha wala su'i ishratin wala nattaqi minhum lisanan wala yada fa in qulta amwatun fama anta kadhibu wa in qulta ahya'u falasta mufannada. Lana julasa'u, saya punya teman diskusi, mana mallu hadithahum, yang saya tidak pernah bosan ketika berdiskusi dengannya. Siapa? Muallif kitab. Masya Allah, ulama Rabbani itu Pak, yang sehari baca kitabnya 5, 6, 7. Kemarin saya dari Ploso cerita Mbah Jazuli sehari baca kitab 17. Dulu Mbah Abdul Karim, Mbah Ye Mahrus baca kitab, Masya Allah. Ulang rien sebelum seperti ini ya masih zaman ketua LB masih lumayan, masih sergap baca kitab. Saya kira tahu betul lah, jujur tahu. Ini ingatan-ingatan masa lalu aja ini yang masih diingat sedikit. Ya Allah, kula niku isin kalau ketemu santri-santri itu yang muda-muda, pinter-pinter, saya udah ketinggalan jauh, tahu diri. Apalagi saat ini tanbidiyah,
Di Tanfidiyah itu kan kumpulannya rapat. Ini masih di alam, kalau di alam sama Kiai Kafa. Lu jenengan rinten Katib Suriah nggak kelihatan alim, barang tentang Tanfidiyah kok jadi ketok alim. Kata saya, bagaimana saya nggak alim di Tanfidiyah? Lawannya Gus Ipul, Kang Nusron, ya nggak? Yo alim aku. Sulaiman Tanjung, yo alim aku. Ada Suriah itu kumpulannya Gus Gofur, Yafifuddin Muhajir, Gus Awis, yo kalah saya. Lah untuk kok Tanfidiyah lagi lah, kata alime gitu, kata alime. Lah yang alim itu ya kiai-kiai Rabbani, kata si kiai Rabbani ini. Nah, yang kedua ada ulama itu yang disebut tadi ahlad dzikri, orang-orang apa-apa nih, bebas mau nih. Ahlad dzikri itu kan namanya dikasih sifat oleh Allah, fas'alu ahlad dzikri. Bertanyalah kalian pada ahlad dzikri. Berarti ulama atau orang berilmu yang memang posisinya itu tempat orang bertanya. Imma bertanya dalam urusan fikih atau urusan kehidupan, itu namanya ulama. Termasuk urusan perjodohan. Lu zaman ini kan Masya Allah semua ada apa-apa tanya kiai, Pak. Mau bangun rumah, saya ini hari apa mulai tanya kiai, kan gitu kan? Mau nanam sawah tanya kiai, duit gadis anak apa itu enggak laku kawin tanya kiai. Pak Kiai Masya Allah kalau gada anak perempuan itu belum ada yang melamar, tolong Pak Kiai apa doanya, tolong dicarikan jodohnya lah Pak Kiai. Barangkali kalau Pak Kiai berkenan ya monggo, alhamdulillah. Lah itu namanya ahlad dzikri, itu namanya ahlad dzikri. Atau ya bapak fikih, ahlad dzikri ini tempat bertanya ya. Masya Allah, ahlad dzikri, ahlad dzikri ya. Pun ahlul lubbi, ahlul lubbi apa ahlul lo? Lah, saudara-saudara, sejak dulu pesantren hebat itu kalau juga ada ulama yang ahlad dzikrinya, yang alim-alim. Nah, beliau ini biasanya punya pengalaman yang lebih dibanding sama yang tadi Kiai Tandur. Kalau Kiai Tandur nggak terkenal, Pak. Sampai cari ya fil Facebooki mafi ya nih, wa fil YouTubi mafi. Ada apa tidak? Enggak ada kan? Enggak ada. Namanya Kiai Rabbani itu enggak terkenal. Kalau sampai cari saya itu, wah potongan-potongannya fi nihayati TikToki kata. Banyak lah mas saya. Beliau ini enggak ada. Lah ada kiai itu Masya Allah yang canggih itu kalau ditanya. Nah, ulama semacam ini ahlad dzikri itu ya semacam mufti lah gitu. Kalau saya mengumpamakan al-mufti fil adyan bimanzilatit tabib fil abdan yanzuru kulla halatin halah, yaitu bisa menjawab sesuai masyarakat yang bertanya. Takoi apa dijawab. Loh, orang itu ditanya, Pak, kadang-kadang yang nanyanya mungkin lebih pintar di bidang ilmu lain. Saya menemukan satu cerita. Imam Ahmad bin Hambal itu kan mujtahid, kurang apa ilmunya, tapi bab kehidupan bertanya pada Hatim al-Asam yang lebih tua. Imam Ahmad bin Hambal bab fikih ditanya orang, tapi bab kehidupan Ahmad bin Hambal bertanya pada Hatim al-Asam. Satu ketika datanglah Imam Ahmad bin Hambal kepada Hatim al-Asam. Ya Imam al-Hatim, ya Hatim al-Asam, ya Syekhna Hatim al-Asam, massalamatu fid dunya. Kalau boleh tahu, beri saya tips bagaimana saya supaya bisa hidup bermasyarakat di dunia itu selamat, sukses, nggak punya banyak musuh. Kalau mungkin yang musuhin ada ya mungkin,
tapi orang banyak yang senang sama saya. Minimal musuhnya dikit. Apa kata Hatim al-Asam kepada Ahmad bin Hambal? Ya Ahmad bin Hambal, la taslam minad dunya hatta takuna indaka arba'atu asya. Kamu tidak akan selamat dari dunia kecuali kau punya 4 perkara, 4 sifat. 1, jadi orang itu gampang memaafkan kesalahan orang. 2, jangan nyalai orang, jangan nyakiti orang. 3, jadi orang itu jangan jadi orang yang suka berharap dikasih orang, tomak. Yang keempat, justru kamu jadi orang sing wewehnya banyak, badila, dermawan. Kamu kalau punya 4 sifat ini pasti orang senang. Pemaaf, disenengin orang. Ada orang salah, dimaklumi, maklum orang ngerti. Ya itu tadi yang nazamnya saya baca itu, yang oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari, jadilah nazam Hidayatul Adhkiya, disyarahi oleh Syekh Nawi Al-Bantani, Salalimul Fudala. Li salamatid dunya khisalun arba'un, ghufrun li jahlil qawmi man'uka tajhala. Li salamatid dunya, kalau kau ingin selamat di dunia, musuh siti sing seneng akeh pripun? 1, ghufrun li jahlil qaum, ai antaghfira jahlahum. Wis dimaklumi, nek ana wong menyakiti dirimu wis maklumi. Jare wong Jawa niku wis sing waras ngalah. Dadi wong ngalahan, disakiti orang ngalahan, orang pasti senang. Nah, ini berarti Hatim al-Asam, ini kalau diterangin terlalu panjang Pak pelajaran. Saya cuma ngasih contoh, ada tipikal orang berilmu yang dijadikan tempat bertanya. Nah, saya mengamati Pak, beberapa pesantren itu santrinya jadi hebat karena di antara guru di pesantren itu ada tipe guru yang tempat bertanya santrinya. Ya Allah, kula niku riyen punya kiai Pak. Kiai saya kalau malam, Allah yarham Ki Fuad Anis Hashir, salah satu guru saya. Kalau malam Bu, guru-guru niku Pak Isya jam 09.00 niku lenggah set nang ajeng musola. Santrinya itu udah punya daftarnya. Sing apalane lambat, sing rodok beler-beler diundang. Ini jak ngerokok nih. Set. Wei kopi, wei rokok. Lu santri seneng. Set ngobrol. Kowe kok apalanmu lambat iki? Ndak diomelin, Pak. Nah, itu santri terkenang sepanjang masa. Ya Allah, ada kiai yang meluangkan waktunya tiap malam ngajak ngobrol santrinya gantian ya. Sampai jam 11, sampai jam 12. Jajalan jenengan jadi wali murid. Anaknya sempet nggak diajak ngobrol kayak gitu? Itu hebatnya. Ini nih yang tadi itu tadi, ahlad dzikri, tempat mengadu santri. Ahlad dzikri kalau buat masyarakat tempat mengadu, kira-kira begitu. Termasuk hukum fikih. Mufti itu seperti Imam Ahmad bin Hambal, gantian dalam satu riwayat pernah ditanya oleh saudara perempuannya seorang sufi namanya Bishri al-Hafi. Ini diceritakan oleh Imam Al-Qushairi dalam Ar-Risalah, Ar-Risalatul Qushairiyah. Juga diceritakan oleh Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat bima'naha ya. Tapi dari sudut pandang yang berbeda. Al-Muwafaqat Imam Syatibi memandangnya dari sudut fikihnya gitu. Ar-Risalatul Qushairiyah Imam Qushairi itu memandangnya dari sudut tasawufnya, tapi asik itu, angle-nya itu asik. Jadi kalau dari sisi tasawuf, ini yang pertama dulu,
Risalatul Qusyairiyah menceritakan Imam Ahmad bin Hambal itu didatangi saudara perempuannya Bishri Al-Hafi. Profesinya apa? Memintal benang. Ja'at ukhtu Bishri Al-Hafi ila Ahmad bin Hambal. Datanglah saudara perempuan Bishri Al-Hafi kepada Ahmad bin Hambal. Faqalat, lalu bertanya, wahai Imam Ahmad bin Hambal, kunna naghzilu fi sutuhina bi sya'latil malik. Kami itu kalau malam di sutuh, orang Arab bilang sutuh, di lantai atas itu apa istilahnya? Saya ini bahasanya apa sutuh nih, yang terbuka itu apa bahasa sekarangnya? Rooftop. Wah iya rooftop ya, saya istilahnya rooftop gitu. Kami itu katanya memintal benang di rooftop kami kalau malam, memanfaatkan lampu milik raja. Karena rupanya pada masa Imam Ahmad itu sudah ada penerangan jalanan, al-masyail adz-dzahiriyah itu. Fahal yajuzu lanal ghazlu min syu'aiha. Boleh apa tidak kami memintal benang dari lampu jalanan itu? Imam Ahmad bin Hambal balik bertanya, man anti afakillah, Mbak Yuni ki sinten? Kata Imam Ahmad bin Hambal, ukhtu Bishri Al-Hafi. Fabaka Ahmad. Imam Ahmad bin Hambal nangis, ya Allah, min baitikum yakhrujul wara'us sadiq, la taghzili minha. Ampun nggih, jangan lagi diulangi. Jangan lagi kau memintal benang, memanfaatkan lampu jalanan, itu lampu umum. Ya Allah, kakange sampean itu Bishri Al-Hafin ku waro mboten pantes jenengan. Adike ngaten niku mboten pantes. Ya Allah. Rupanya yang diomongi begini itu dianggap oleh Imam Ahmad bin Hambal memang layaknya dikasih fatwa yang berat karena ini adalah keluarga sufi. Saudara-saudara, Masya Allah niku loh. Dan ini namanya ulama ahli dzikri, Ahmad bin Hambal. Asy-Syatibi memandangnya dari sudut pandang bahwa seorang mufti itu harus melihat tadayyunun nufus, kualitas keberagamaan seseorang yang memang berbeda-beda. Kalau membuat nazam ketika saya di Afghanistan itu tentang dhawabitul ifta inda nahdlatil ulama. Salah satu bait yang saya tulis dalam nazam itu yang saya syarahi, saya katakan tadayyunun nufusidu tafawutin agdaruhu la budda min tafriqatin. Kualitas keberagamaan masyarakat itu Bapak Ibu, kalau kata orang Madura, cem-macem tak iya. Ada yang memang Masya Allah kualitasnya soleh-soleh. Lah Imam Ahmad bin Hambal tahu iki keluargane Bishri Al-Hafi, fatwanya harus yang berat. Tapi kalau yang tanya itu keluarga petani, keluarga Korea, apa namanya? Korea itu sing masih seneng dangdutan, gambusan itu Korea Bu. Nah itu mriki nama istilahnya. Preman. Ya jangan preman lah itu. Ya semacam itulah. Yang masih seneng begitu-gitu pasti fatwanya yang ringan-ringan. Baru 2. Lah masih 2 lagi. 2 lagi itu nanti yang ketiga namanya ulama. Ulama itu sebutan buat orang berilmu yang memiliki sifat khasyah. Diambil dari kata innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Kenapa yang bersangkutan memiliki sifat khasyah? Orang memiliki sifat khasyah itu
manakala yang bersangkutan ya menyadari betul bahwa ilmunya pada satu sisi memiliki mas'uliyah. Orang berilmu yang memiliki sifat khasyah, rasa takut kepada Allah itu orang berilmu yang tahu bi annal ilma syai'un wa mas'uliyatul ilmi syai'un akhar. Ilmu itu sesuatu, wa mas'uliyatil ilmi syai'un akhar. Tanggung jawab keilmuan itu sesuatu yang lain. Makanya kata Imam Ghazali, aku ora gawa ora heran nek ndelok wong sing hebat-hebat ilmune. Jare apaliki apaliku, alimiki alimiku, aku ora gawa. Saya tidak kagum. Aku akan kagum pada seorang yang berilmu, ilmu apapun, manakala dia memiliki tanggung jawab keilmuan. Apa tanggung jawab keilmuan itu? Salah satunya rasa takut kepada Allah, karena ilmu ini harus dipertanggungjawabkan. Saudara-saudara, Masya Allah, kemarin saya dengar cerita, Pak. Ini bukan kiai, Pak, pegawai biasa. Pegawai biasa ya, kata Pak Polisi ini pegawai biasa. Masya Allah, hati-hati betul. Dia membedakan ini bukan hak saya, ini hak saya. Berarti orang ini subhanallah bisa betul-betul membedakan. Ya, beliau itu insinyur ya. Nah, orangnya sudah meninggal ya. Boleh kan saya ceritakan ya, Gus Solahnya, Tebu Ireng. Yang cerita itu orang yang selalu menemani. Ketika jadi pengasuh pesantren Tebu Ireng, beliau kan memang bukan background kiai lah, insinyur, tapi karena ditunjuk maka menggantikan, sama seperti sekarang Gus Kiki. Satu ketika bertemu dengan seorang pengusaha Malaysia yang nggak sadar kalau itu dulu adalah orang yang oleh Gus Solah dibantu saat susah. Begitu ketemu di Jakarta, di tempatnya Pak Dahlan Iskan, zaman menjadi Menteri BUMN, dipeluk, ya Allah Gus, kula niki dulu ini. Oh ya. Wah, itu kejadiannya sudah 20 tahun lalu, Pak. Kalau badhe sowan asal mboten. Kalau bahasa Jawanya, dia orang Malaysia, Pak. Udah jadi pengusaha hebat. Boleh. Sekarang sudah diberitahu. Ini Gus Solah kata Pak Dahlan Iskan sekarang jadi pengasuh Pondok Pesantren Tebu Ireng. Beliau yang menggantikan almarhum Pak Ud. Oh, saya mau sowan ke pondok. Boleh. Tapi kalau di Malaysia ada tradisi, santri atau orang itu kalau sowan harus ngirim sowanan dulu. Oleh karenanya saya minta nomor rekening jenengan. Singkat cerita dikirim rekening. Lalu dikirim masuk, sudah jalan, coba cek Gus sudah masuk belum, dilihat. Alhamdulillah sudah 1 miliar. Masya Allah. Itu tahun kira-kira 2000 berapa itu? 2015an atau 2000 kurang. 1 miliar untuk Alphard loh ya. Fortuner untuk telu poloro itu. Itu Gus Solah. Ketika beliau belum punya rumah kan di sana, mau beli rumah. Akhirnya beli. Yang Derekno itu tahu bahwa beliau itu ditransfer 1 miliar. Ditransfer 1 miliar. Istrinya kan diceritain, Bapak ditransfer sama mantan santrinya yang sudah jadi pengusaha hebat di Malaysia 1 miliar. Rumah yang dibeli yang sudah lama itu dibongkar. Begitu dibongkar dikira kan pakai uang itu. Sama Gus Solah sudah pindah ke rekening atas nama pondok pesantren. Waktu ditanya, loh kok dipindah Kiai? Kata santri yang Derekno, wong iku
Ngei aku kan bareng ngerti aku dadi pengasuh pondok pesantren Tebu Ireng. Bukan Solah yang bukan pengasuh. Dia kan mau main ke pondok, berarti bukan hak saya. Masya Allah. Ini namanya mas'uliyatil ilmi, tanggung jawab keilmuan, Pak. Gus Solah insinyur, Pak. Bukan kiai sing ngapal dalil sing akeh-akeh, tapi ternyata beliau mengamalkan innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Moga-moga apa yang saya sampaikan manfaat. Insyaallah lain kesempatan kita bisa lanjutkan kembali. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ilahil karim tal karim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wal akhirin wa barik wa radiyallahu tabaraka ta'ala an sadatina ashabi rasul ajma'in. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana قرابات لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر ربي وفقنا فيكم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقيا علما نأخذ بالخير وننفى كل شر ربنا اصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الآل المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.